Pekerjaan yang berat akan menjadi mengasihkan jika dijalani dengan sungguh-sungguh dan enjoy, seperti kisah anak muda berusia 17 tahun ini. Di sebuah pantai terpencil di Meksiko, seorang anak muda bernama Sebastian sedang mengendarai motornya. Sebastian datang dari kota menuju ke sebuah motel yang dikelola pamannya sendiri. Sebastian datang ke sana bukan tanpa alasan. Pamannya memintanya datang untuk menggantikan sementara posisinya di sana. Dengan kata lain, Sebastian diminta mengelola motel yang berada di pinggir pantai tersebut. Paman yang bernama Gary berencana akan pergi ke rumah sakit di kota karena dia punya masalah kesehatan. Tapi sebelum itu, pamannya memberitahukan beberapa peraturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan di area motelnya. Sebastian akan dibantu beberapa pegawai lainnya seperti wakar dan tukang laundry. Motel itu juga menerima pasangan yang ingin melakukan week-week di sana. Jadi Sebastian juga harus menyiapkan pengaman sebagai fasilitas gratisnya. Pamannya akan pergi beberapa hari, jadi dia meminta Sebastian untuk menjaga dan mengelola motel tersebut dengan baik. Hari pertama bekerja seperti kebanyakan orang akan merasakan bosan dan jenuh. Jadi Sebastian mencoba mencari kegiatan dengan pergi ke depan motel. Melihat ada pedagang yang menjual kelapa, Sebastian jadi pengen. Uniknya, penjualnya masih bocah. Bahkan mungkin usianya masih di bawah Sebastian. Tapi saat membeli satu kelapa, penjual tersebut tidak punya kembaliannya. Dia menyarankan Sebastian untuk membeli satu lagi supaya uangnya pas. Tapi Sebastian tidak ingin membeli terlalu banyak. Sampai akhirnya, penjual tersebut membuat sebuah permainan menggunakan koin. Jika ia menang, kembaliannya akan ia ambil. Tapi jika kalah, Sebastian boleh mengambil kelapa itu secara gratis. Sayang, saat akan mau bermain, motelnya kedatangan tamu. Pasangan kekasih yang ingin perang di siang bolong. Setelah itu mereka melanjutkan permainan yang tertunda. Hasilnya, Sebastian kalah. Bocah yang bernama Jacinto itu menang dan mengambil kembalian dari Sebastian. Dan semenjak itu, mereka menjadi teman. Untuk sementara Sebastian harus membereskan kamar bekas tamu, karena pamannya baru aja memecat tukang bersih-bersihnya. Belum selesai membereskan, Sebastian udah kedatangan tamu lagi. Kebanyakan tamu yang datang hanya ingin menggunakan tempat itu untuk singgah sementara dan tidak menginap. Tidak terkecuali tamu pelanggan yang satu ini. Dia adalah Miranda. Miranda sering sekali ke sana bersama kekasihnya hanya untuk begituan. Ketika malam hari menjelang, Sebastian akan ditemani wakar datang bersama anjingnya. Mereka saling memperkenalkan diri dan sebisa mungkin menjaga hotel itu hingga pamannya kembali. Suatu hari saat Sebastian sedang bersih-bersih di luar, tiba-tiba dia mendengar suara gaduh di dalam gudang. Tapi ketika dicek, dia tidak menemukan sesuatu yang ganjil. Selain menjadi pelanggan motel, Miranda juga berprofesi sebagai marketing properti. Dia bekerja di sana udah hampir 1 tahun lamanya. Tapi tidak ada satupun properti yang berhasil ia jual. Mungkin memang daerah itu agak susah untuk menjual rumah dengan harga yang mahal. Terlebih lagi, rata-rata penduduk di sana adalah nelayan dan petani. Sementara Sebastian mendapat telepon dari pamannya dari kota. Pamannya mengatakan kalau dirinya mungkin agak-agak lama berada di sana, karena dokter menyarankan dirinya untuk segera dioperasi. Tidak hanya ditemani wakar, Sebastian juga ditemani oleh tukang cuci bernama Luca. Tapi Luca hanya berada di sana sampai sore aja. Saat malam dia bekerja di tempat lain. Sebastian mencoba berbicara pada Luca, meminta bantuannya untuk mencarikan tukang bersih-bersih, karena dia tampak kesusahan jika harus mengurusi semuanya. Luca tidak janji akan mendapatkan orang untuknya, tapi dia akan berusaha. Tak lama Luca pergi, Miranda datang bersamaan dengan turunnya hujan. Mau gak mau, Luca yang mengangkati jemurannya. Saat berteduh, Sebastian ditemani Miranda yang juga sedang menunggu kedatangan kekasihnya. Miranda sudah sering seperti ini. Mungkin dia merasa tidak suka jika harus selalu menunggu. Untungnya, ada Sebastian yang bisa diajak bicara. Miranda baru tahu kalau Sebastian adalah keponakan Gary. Miranda hanya tidak tega jika bocah seumuran Sebastian sudah harus menjaga motel seperti ini. Tapi, semua itu bukan sebuah paksaan. Sebastian bersedia membantu pamannya yang sedang kesusahan. Setelah hujan mereda, barulah Sebastian melihat kekasih Miranda datang. Mereka tampaknya sedikit cekcok. Tapi permantapan di antara mereka terus berlanjut. Bahkan, suara-suara yang dihasilkan dari mereka membuat Sebastian penasaran. Malam hari tiba, Sebastian mendapat kabar dari ibunya kalau pamannya mungkin akan dioperasi beberapa hari lagi. Ibunya sempat meminta Sebastian pulang, namun dia tetap ingin melanjutkan amanah dari pamannya tersebut.
Tidak adanya bantuan di motel itu membuat Sebastian harus mandiri, masak mie sendiri, juga belanja sendiri. Sampai di motel saat bersih-bersih di belakang, dia melihat banyak daun kelapa yang berjatuhan. Tidak hanya itu, buahnya juga hilang. Kemana hilangnya buah kelapa itu? Apakah ada maling di sekitar sini? Sebastian terus melanjutkan pekerjaannya. Dia juga memasang spanduk yang menginformasikan kalau motel itu membutuhkan tenaga kerja lagi. Selesai bekerja, Sebastian rebahan sebentar di kamar ditemani musik dan headsetnya. Sampai-sampai dia tidak tahu kalau Miranda datang ke sana untuk check-in. Lagi-lagi Miranda harus menunggu kedatangan kekasihnya yang selalu tidak tepat waktu. Tak lama Sebastian mendapat telepon lagi dari pamannya, tapi dia harus naik ke atas atap supaya bisa mendapatkan sinyal yang lebih bagus. Pamannya bilang kalau dia sudah dioperasi dan berjalan lancar. Tapi dia harus beristirahat untuk memulihkan kondisinya. Tapi begitu akan turun dari atap, Sebastian dikejutkan dengan kemunculan Miranda hingga membuat dirinya terjatuh. Beruntung, dia tidak kenapa-napa, hanya membuat bajunya kotor saja. Sembari Sebastian mengganti bajunya, Miranda membantunya melayani tamu yang datang. Sebastian tidak ingin Miranda repot-repot, tapi Miranda tidak keberatan. Hubungan pertemanan Sebastian dan Miranda siang itu mulai terjalin. Miranda curhat pada Sebastian tentang kehidupan yang ia jalani, terutama dalam hal percintaan. Miranda tidak berkeinginan untuk menikah. Dia mengatakan hal itu karena hidupnya yang masih berantakan. Karirnya tidak berjalan mulus, kekasihnya juga tidak selalu bisa diandalkan, terutama dalam hal ketepatan waktu. Malam itu Miranda berencana makan malam romantis di restoran bersama kekasihnya. Tapi udah hampir 2 jam, kekasihnya juga tidak kunjung datang. Sampai akhirnya dia mendapat SMS dari kekasihnya kalau malam itu dia minta maaf gak bisa datang karena ada urusan kantor mendadak. Malam itu Miranda benar-benar tidak tahu harus ngapain lagi. Jadi dia pergi ke motel dan mengajak Sebastian ikut dengannya. Dia mengajak Sebastian bersenang-senang malam itu. Mereka pergi ke tempat hiburan malam hingga membuat Miranda teler. Alhasil, Sebastian yang harus menyetir. Sebastian tidak tahu harus membawa Miranda kemana. Jadi dia membawanya ke motel untuk beristirahat. Padahal di sana Sebastian bisa menang banyak, tapi dia tidak ingin dan masih berlaku sopan. Keesokan harinya Sebastian kedatangan orang yang ingin bekerja di sana bernama Maria. Maria langsung dipekerjakan untuk membersihkan kamar. Dia menemukan sebuah HP milik pelanggan yang tidak lain milik Miranda. Di dalam HP itu banyak foto-foto syurnya. Tentu saja Sebastian jadi gimana gitu. Sebastian pernah mendengar suara gaduh dari dalam gudang. Ia kira itu adalah maling, tapi nyatanya itu adalah Luca dan seorang pria sedang perang dunia. Sontak saja, Sebastian menjadi terkejut. Sayang, tontonannya siang itu harus dijeda karena Miranda datang. Sebastian memberikan HP tersebut padanya. Tentu saja Miranda sangat berterima kasih. Sebagai rasa terima kasihnya, Miranda memberikan sesuatu yang mungkin tidak akan pernah terlupakan olehnya. Ya, mantap. Asli dah, menang banyak bocah ini. Sebastian juga pernah melihat pohon kelapa yang kehilangan kelapanya. Ternyata, Jacinto adalah pelakunya. Diam-diam dia mencuri kelapa itu untuk dijadikan bahan jualannya. Sebastian lantas membuat kesepakatan dengan Jacinto harus berbagi hasil atas penjualan kelapa itu dengannya. Jacinto setuju dan hubungan pertemanan mereka semakin erat. 1 tahun lebih, Miranda juga belum bisa menjual propertinya. Sampai akhirnya, dia memutuskan untuk berhenti. Tidak ada yang bisa ia lakukan lagi di sana. Sementara Sebastian lagi-lagi kedatangan orang yang ingin bekerja sebagai tukang bersih-bersih. Karena tukang bersih-bersih yang kemarin hilang entah kemana. Wanita yang masih muda itu bernama Rosa dan tentu saja Sebastian langsung mempekerjakannya. Miranda datang ke hotel itu untuk bertemu dengan Sebastian. Karena dipanggil-panggil tidak muncul, dia memberikan sebuah pesan pada Sebastian kalau dia akan pergi meninggalkan kota tersebut. Dia juga berterima kasih pada Sebastian sudah pernah menghiasi hidupnya. Sebelum pergi, Miranda melihat Sebastian bersama Rosa berbincang. Miranda senang akan hal itu. Dia yakin kalau mereka bisa menjadi pasangan yang cocok. Itulah tadi alur cerita film Empty Hours. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, dan sampai jumpa.